kamu? Hah? Tunggu dulu. Saya nggak selingkuh. Rahim saya dipinjam orang. Siapa suami istri gila itu? Yang penting saya dibayar setiap bulan dan kamu nggak perlu tahu. Saya dibayar lagi setelah melahirkan. Kamu sudah sinting ya? Yang capek hamil itu aku, bukan kamu. Ini bayinya, Mbak. Bayinya kasih ke kakak saya aja. Sini, biar dia yang urus. Iya. Sudah lahir anak haram kamu itu? Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Mana uang sewa rahim kamu? Itu bukan hak kamu. Kamu sekarang semakin kurang ajar ya. Mentang-mentang aku mengalah, kamu bisa seenaknya. Rasanya hidup aku sudah semakin lengkap. Oh ya, kita harus adakan selamatan atas lahirnya anak kita. Halo. Kalau kamu tidak mau suami kamu tahu tentang rahasia anak kamu, saya berbohong 1 juta nanti malam jam 8. Mulai saat ini, kamu keluar dari kehidupanku. Mas! Maafin aku, Mas. Aku cuma mau kamu bahagia, itu aja, Mas. Maafin aku, Mas. Sekarang kamu terima hukumannya. Minggir. Mas! Maafin aku, Mas. Kerja kamu itu apa? Saya udah capek diperas sama kamu. Sebagai suami, kamu harus punya tanggung jawab. Jangan paksa aku terus untuk cari uang. Ya itu karena kamu mau dimanfaatkan oleh orang agar kamu mau mengandung anak haram itu. Kamu nggak usah ikut campur urusan aku. Kalau kamu mau uang itu, kamu ambil sendiri. Silahkan kalau kamu berani. Kalau kamu nggak mau suami kamu tahu rahasia anak kamu, siapkan uang 10 juta. Nanti malam jam 8. Siap. Mana uang saya? Aku nggak punya uang lagi. Mana uang saya? Kalau tidak saya bongkar rahasia kamu. Mana? Sabar. Aku ambilin uangnya. Kamu akan tahu semuanya. Besok sediakan lagi 10 juta. Jam 8 malam lagi saya ambil. Nggak ada. Nggak bisa, harus ada. Udah, ampun. Besok jam 8 malam saya ambil 10 juta. Kalau kamu tidak mau malu, paham? Akhirnya aku berhasil. Reni, tolong aku, Reni. Kenapa, Mbak? Tolong kamu cepat datang ke sini. Reni. Ada apa ini, Mbak? Siapa dia? Apa dia pemerasnya? Iya, tadi aku pukul dia pakai keramik, Ren.
udah mati, Mbak. Mati, Ren. Mas Irwan. Irwan. Oke, balik dulu ya. Ya, ya. Hei, mau kemana sih? Hei. Masih sore. Maklum, namanya juga gua punya anak kecil. Iya, iya. Maklum, gua juga ngerti kalau udah punya anak. Ya udah. Lu di sini? Iya, gua di sini. Oke deh. Yuk. Yuk. Mbak, Ya? biasa. Oke. Kalian brengsek. Maaf, Mbak. Saya nggak tahu kalau bakal begini jadinya. Kata kamu dia gak akan tahu, iya kan? Saya juga nggak tahu. Mungkin dia menyelidiki diam-diam, Mbak. Ya Tuhan, gimana ini? Aku gak nyangka. Ternyata kalian semua jahat. Kalian sekongkol memeras aku, ya kan? Mbak, sumpah, Mbak. Saya nggak tahu kalau dia yang memeras Mbak. Udahlah, Mbak. Semua udah terjadi. Sekarang cara yang dipikirkan adalah cara menyelamatkan diri, Mbak. Menyelamatkan diri gimana? Sebenarnya aku yang bunuh suami kamu. Orang-orang akan tahu. Mbak nggak mau kan masuk penjara. Saya juga nggak mau terlibat. Kita harus membuang mayat ini, Mbak. Buang. Kemana? Kemana aja lah, pokoknya yang jauh. Sekarang Mbak siapkan mobil, biar dia aku beresin. Ayo cepetan. Udahlah, Mbak, nggak usah nangis lagi. Sekarang Mbak ganti baju, terus mandi ya. Takutnya Mas Andi keburu pulang. Biar ini saya beresin. Iya. Mbak? Iya, ini uang Mbak. Enggak, aku udah nggak mau lagi. Buat kamu aja. Terima kasih, Mbak. Saya emang butuh buat anak-anak. Oh ya, Mbak, saya pulang dulu ya. Iya. Ren. Iya, Mbak. Maafin aku ya. Iya, Mbak. Saya ngerti kok. Mbak nggak salah. Kita sama-sama jaga rahasia ya, Mbak. Ya udah. Iya, makasih. Yan? Awas. Kok kamu jadi kayak gitu? Ada apa, Mas? Suaminya Reni meninggal. Ya, katanya sih dibunuh orang. Dan dibuang di jalan raya keluar kota. Awas. Loh, kok kamu jadi seperti ini? Ya udah, nih. Aku mau ke sana dan ngelayat dulu. Nggak enak sebagai tetangga kalau aku nggak ngelayat, ya? Iya. Dah. Papa jangan pergi, Pak. Papa. Mas Irwan, siapa nanti teman saya mau syarat anak, Mas? Hanya Mas Irwan aja hidup kita udah susah. Gimana kalau nggak ada Mas Irwan? Saya nanti harus gimana, Mas? Mas.
pulang kamu? Oh ya, aku dapat kabar gembira. Tapi ada sedihnya juga. Kabar apaan, Mas? Kabar gembiranya, kantor mau membiayai aku untuk sekolah di Sydney. Dan kabar sedihnya, aku nggak bisa bawa kamu. Dan itu cukup lama, 1 tahun. Itulah yang membuat aku nggak sanggup untuk berpisah dengan kamu. Kalau mau ikut sih bisa aja. Kita pakai tabungan sendiri. Cuma kan kamu masih dalam perawatan dokter. Ya kalau kamu mau karir kamu lebih bagus lagi, ya kamu harus pergi ke sana, Mas. Ya walaupun sebenarnya aku juga berat sih untuk pisah dan jauh lama-lama dari kamu. Tapi kan ini buat kebaikan keluarga kita semua. Apa boleh buat? Terima kasih ya sayang. Kamu membuat semangatku jadi kuat. Ya. Halo? Halo, hai sayang. Mas. Gimana kabar kamu? Aku baik, kamu gimana? Oh ya baguslah, aku juga di sini baik-baik aja. Ya, baguslah. Masih rajin ke dokter Susilo kan? Oh ya, aku masih rutin kok ke sana. Ya, baguslah. Siapa tahu pengobatan-pengobatan dan hubungan kita yang terakhir ada hasilnya. Iyalah Mas, mudah-mudahan aja kita berdoa. Kalau ada kabari aku ya. Iya pasti Mas, kamu hati-hati di sana ya. Oke, bye sayang. Bye-bye. Mbak. Ren, duduk. Iya. Mbak kenapa? Enggak apa-apa. Barusan tadi Mas Andi telepon dari Australia. Ya, biasalah. Nanyain gimana perkembangan aku ke dokter Susilo. Maksud Mbak, dia nanya Mbak hamil atau enggak? Ya, apalagi? Kalau saya malah kebalikannya, Mbak. Saya lagi hamil. Baru jalan 2 minggu. Mas Iron marah sekali. Kepala saya hampir dibenturkan ke tembok. Loh kok gitu, kenapa sih? Dia nggak mau punya anak, Mbak. Mbak tahu sendiri kan, hidup kami itu sangat susah. Aku juga yang salah. Aku terlalu teledor. Mbak mau bantu saya nggak? Bantu kamu gimana? Mbak mau memungut anak saya? Aduh, kayaknya ya kalau untuk adopsi sih Mas Andi nggak mau kalau bukan anak kandungnya sendiri. Oh, emang berapa lama sih Mas Handi ke Australia? Mas Andi pergi ya setahunan lah. Oh, gimana kalau Mbak pura-pura hamil aja? Pura-pura hamil? Maksud kamu gimana sih? Ya, bilang aja ke Mas Handi kalau Mbak itu hamil. Kan 8 bulan lagi saya melahirkan. Terus anaknya langsung Mbak bawa deh. Lagi pula Mas Handi juga nggak bakal tahu kok. Gila kamu ya. Kalau tetangga pada tahu terus gimana nanti kita? Udah Mbak pura-pura hamil aja. Pakai daster, terus perutnya diganjel dikit deh. Terus suami kamu gimana? Itu mah gampang. Bilang aja anaknya meninggal waktu lahir. Terus dikubur di sana. Lagi pula dia juga nggak bakal peduli kok. Dia kan emang nggak mau punya anak lagi. Kekurangan Mbak itu kan cuma satu, karena Mbak nggak bisa beli anak. Coba kalau bisa, Mas Handi pasti akan sangat bahagia dan sayang sama Mbak. Halo? Halo sayang, apa kabar? Kabar baik Mas. Oh ya, aku punya kabar gembira. Pasti Mas seneng banget. Kabar apa sayang? Aku hamil Mas. Hamil? Benarkah? Iya hamil, udah 8 minggu. Ah, syukurlah. Ya udah, Mas jaga diri baik-baik ya. Oke sayang. Dah. Apa? Kamu hamil? Kita kan sudah lama nggak kumpul. Berarti kamu selingkuh. Selingkuh dengan siapa kamu? Selingkuh dengan siapa kamu? Hah? Tunggu! Saya nggak selingkuh. Rahim saya dipinjam orang. Maksud kamu apa? Ya, ada suami istri. Istrinya rahimnya lemah. Setiap hamil selalu keguguran. Jadi sperma dan telur mereka dikawinkan di laboratorium. Sesudah jadi, dimasukkan ke rahim saya. Ya jadi istilahnya rahim saya disewa orang sampai melahirkan. Siapa suami istri gila itu?
Hah? Yang penting saya dibayar setiap bulan. Dan kamu nggak perlu tahu. Saya dibayar lagi setelah melahirkan. Kamu sudah sinting ya? Hah? Yang capek hamil itu aku, bukan kamu. Daripada saya mati kelaparan. Mau kemana? Mau kemana? Buka! Seharusnya kamu minta izin sama saya karena saya ini suami kamu. Brengsek! Kita itu emang harus sering keluar sama-sama. Biar tetangga tahu kalau kita berdua itu lagi hamil. Ya tapi tuh aku takut nanti kalau pas ngelahirin, tahu nggak? Kan aku hamil beneran gimana? Ya udah, cari aja bidan yang jauh dari sini. Udah gitu nanti kalau bayinya lahir, Mbak yang bawa, biar aku pulang belakangan. Gitu. Lucu ya? Ini juga. Itu mungkin telepon dari Mas Handi. Yaudah, aku angkat dulu ya. Ya. Halo? Halo sayang, Mas, kamu apa kabar? aku baik. Kamu gimana? Ya, sehat-sehat juga. Anakku? Iya nih, anak kamu sekarang udah bisa nendang-nendang. Aduh, perut aku sampai sesek, tahu nggak Mas? Nggak bisa napas. Benarkah? Oh ya, tadi aku juga habis beli peralatan untuk anak kita. Sayang, nanti aku telepon lagi ya. Yaudah, kamu jaga diri baik-baik ya. Oke, bye-bye. Dah. Mas Handi pasti senang sekali diceritain kayak gitu. Iya, dia semangat banget ngomongnya, tahu nggak sih? Sampai-sampai dia pengen cepet-cepet pulang. Oh ya, ada yang kurang lagi nggak? Sayang, nanti kalau kamu lahir, kamu harus jadi anak yang baik ya. Mama kangen sama papamu, sayang. Tapi sayang dia jauh di Australia. Mama, kira-kira adanya cowok apa cewek nih, Mah? Cewek aja, biar Gaby punya temen. Ih, cowok aja. Cewek aja. Cowok. Ih, kalian tuh ngeributin apaan sih? Udah sana pergi sana belajar. Sana. Mengapa jadi begini? Malangnya nasib kami, tiada tempat mengadu, tiada tempat kami berteduh. Oh nasib. Kamu kenapa membunuh Irwan? Hah? Irwan memeras aku, Mas. Meras kamu? Kamu selingkuh sama dia? Enggak, aku nggak sekotor itu. Terus kenapa? Maafin aku, Mas. Sebenarnya, Tasya itu bukan anak kita, Mas. Apa? Dia Tasya itu anaknya Reni sama Irwan, Mas. Selama kamu pergi, aku nggak hamil. Begitu Reni ngelahirin, langsung aku bawa pulang ke rumah. Aku benar-benar gak nyangka kamu berani bohongin aku. Mulai saat ini, kamu keluar dari kehidupanku. Mas! Maafin aku, Mas. Aku cuma mau kamu bahagia, itu aja, Mas. Maafin aku. Sekarang kamu terima hukumannya. Minggir. Maafin aku, Mas. Dan hanya tolong kami. Kak, Mama kemana sih? Mama lagi ke rumahnya Om Andi. Kak, kok Mama kesana terus sih? Mama disuruh jagain adik kecilnya Om Andi. Kita nyusul yuk. Enggak, kakak takut dimarahin sama Mama. Enggak, bilang aja kita takut. Enggak ah. Udah sini.
Kalau dia lihat kita kayak gini, dia pasti marah besar. Biarin aja. Dia itu bego tahu. Dan juga dia sekarang lagi di dalam penjara. Iya, dia memang bodoh, sama kayak Mas Irwan. Kapan kamu minta cerai dari Dian? Ya tunggu dulu dong, sampai hakim menjatuhkan hukuman sama dia. Setelah itu kan aku punya alasan untuk bercerai dan merit lagi. Kayaknya aku udah gak sabar deh, Mas. Gak sabar? Kamu gak sabar kenapa sih? Iya, aku pengen dikawinin sama Emas. Dikawin? Besok bisa, sekarang bisa. Tadi kan juga udah. Oh, Mas nakal ya. Emang masih kurang? Masih kurang ya? Kamu mau lagi? Apaan sih, Mas? Ayo. Ayo. Sana. Kalian ngapain sih kesini? Itu mah. Gaby takut mah. Iya mah, Gaby takut. Gaby nggak bisa tidur. Kalau kamu nggak bisa tidur, matiin lampunya. Takut mah. Kalau kalian berdua itu bandel, besok gak akan mama kasih makan. Ayo pulang sana. Yudi. Ayo pulang. Jadi muak ngeliat mereka. Jadi ingat bapaknya. Mau dibuang kemana ya mereka? Tapi kalau ngurus Nasya aku seneng banget. Karena anak itu anak kita berdua. Makasih. Iya. Kamu cantik banget. Dian? Dian, ada apa Dian? Apa yang telah terjadi? Anak mama. Kamu nggak nyoba untuk sewa pengacara untuk membela dia? Ya tentu aja aku sewa pengacara. Tapi berat kan? Karena dia yang mengaku sendiri telah melakukannya. Ya paling nggak cuma meringankan sedikit beban hukumannya. Tunggu. Seharusnya ada celah yang bisa digali. Kata Dian, dia menghantam kepala orang itu dengan keramik pajangan. Tapi persoalannya, seberapa besar keramik itu? Belum tentu korban meninggal karena itu. Bisa saja karena orang atau faktor lain. Jujur aja, gue bener-bener gak ngerti maksud semua ini. Dan gue juga gak berpikir sampai sejauh itu. Handi, dali itu masih bisa diangkat. Tapi prosedurnya memang agak panjang. Dan harus melibatkan polisi lagi. Kemungkinan besar kuburan korban harus dibongkar. Abang apa nggak bisa bantu? Kasihan kan dia masih punya bayi. Aku sih dengan senang hati membela dia. Tapi masalahnya, dia harus mencabut kuasa pengacara itu dulu. Lalu dilimpahkan ke aku. Setelah itu aku bisa membantu. Oh ya udah gitu aja Mas. Kalau sama Bang Martin kan nggak perlu bayar. Iya kan Bang? Iya. Dasar sial, kurang ajar, bangsat. Kenapa? Kenapa Martin harus ketemu dengan dia? Kenapa? Kalau sampai kuburan Irwan dibongkar, maka akan ketahuanlah kalau aku pembunuhnya dan bukan Dian. Ini tidak boleh terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Aku harus mencegahnya. Terus gimana Mas? Aku tahu.
Martin adalah pengacara yang hebat, pengacara yang cerdas, kuat, dan tidak pernah memikirkan pembayaran. Tapi sebelum itu terjadi, aku harus mencegahnya. Aku harus mencegahnya! Ayo sayang, cepetan dikit. Ya, ini aku udah cepat. Udah gak sabar nih. Ayo. Ayo cepet. Sabar dong. Mau gak kamu? Hah? Gak mau? Mulai deh. Sana. Ayo bantu. Tolong. Ayo sini. Tolong. Sana. Pak, ada apa ini, Pak? Tolong. Ada apa? Kenapa? Bangun. Tolong. Angkat istri saya. Ayo. Angkat dulu. Hana. Kamu harus selamat. Kamu nggak boleh kenapa-napa. Kita berdua akan hidup sampai tua dengan cinta kita, cinta indah milik kita berdua. Buka cepat. Tutup. Sial, kurang ajar. Ngapain lagi istrinya pakai lari ke jalan segala? Kenapa, Mas? Nggak berhasil? Istrinya mendorong suaminya ke jalan. Suaminya selamat, istrinya yang meninggal. Terus ada yang lihat Mas nggak? Nggak tahu lah. Tapi aku sudah membuang semua nomor-nomor polisi yang palsu itu. Berarti Mas masih aman. Dok, bagaimana dok? Istri saya bagaimana dok? Dia selamat kan dok? Maaf Pak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi istri Bapak sudah tidak ada. Maksud dokter, istri saya tidak. Suster, tunggu. Istri saya masih hidup. Bangun, bangun Hana, bangun. Hana bangun, bangun. Kamu nggak boleh mati. Bangun, bangun. Hana, katanya mau jalan-jalan ke luar negeri Hana. Bangun Hana. Aku sayang sama kamu Hana. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Bangun, bangun Hana. Ayo kita pulang, kita pulang Hana. Ayo kita pulang. Kita pulang sayang. Jangan dibawa pulang Pak. Istighfar, Istighfar. dokter. Bapak sudah tidak ada. Dia masih hidup dokter. Dia masih hidup. Sudah tidak ada. Istriku masih hidup dokter. Ayo tolong suster. Ayo dokter. Istriku masih hidup kan? Dia masih hidup. Istighfar. Masih hidup. Sabar. Tidak. Istri Bapak sudah Hana tidak bangun. ada. Hana. Sabar Pak. Bangun. Tidak. Sabar Pak. Sabar. Aku sayang kamu. Aku sayang Istighfar, Pak. kamu. Istighfar. Ayo bangun. Bangun Hana. Tidak. Istriku masih hidup. Sabar Pak. 12 tahun. Aku nggak mungkin menunggu selama itu. Dan aku juga butuh seseorang untuk mengurusi Nasya. Kamu ngerti kan maksud aku? Tolong didik Nasya ya, Mas. Kamu nggak usah takut. Nasya sehat kok. Aku kangen sama Nasya, Mas. Aku pengen ketemu sama Nasya. Kamu nggak usah khawatir. Aku janji, kalau aku ada waktu, aku pasti akan bawa Nasya kemari. Maafin aku ya, Mas. Iya, kita harus saling memaafkan. Jaga diri kamu. Hadapi segala diri.
Habis abang nggak pernah ke kantor. Iya, ada apa? Ada panggilan dari pengadilan. Pengajuan PK perkara Mbak Dian dikabulkan. Tuh, Papa datang. Hai sayang, Ya, Mas. gimana? Lucu ini ya. Menikah. Iya, mereka berdua telah menempati rumah yang baru. Dan rumah kalian telah dijual. Mas Andi memang waktu itu pernah datang ke sini. Dia juga minta cerai sama aku. Dia juga bilang kalau dia mau menikah lagi. Tapi aku nggak nyangka kalau dia menikah lagi sama Reni. Anak bos saya sudah ngecek ke KUA. Dan ternyata memang benar, mereka berdua telah menikah dengan resmi. Nah, ini memang aneh. Dian masuk penjara karena membunuh Irwan. Dan Handi menikahi Reni bekas istri Irwan. Jangan-jangan mereka berdua sekongkol sengaja mau menyingkirkan Dian dan Irwan. Brengsek! Berarti mereka sengaja mau nyingkirin aku sama Irwan, ya? Ada satu hal lagi. Kemungkinan besar Nasya itu memang anak mereka berdua. Sebab ternyata si Irwan itu telah divasektomi. Jadi, maksud kamu Nasya itu anaknya Reni sama Mas Andi, iya? Iya. Kenapa sih mereka jahat sama aku? Kenapa mereka lakuin ini semua sama aku? Biarin aja, biar dia kapok. Kamu juga. Kalau kamu bandel, nggak akan mama kasih makan dan mama kurung di kamar mandi. Tapi nanti DGB sakit. Biarin aja. Mama keterlaluan. Kamu tuh ya. Bikin kacau ya. Maaf, Pak. Saya bukan bapakmu. Pergi. Keluar kamu. Sakit, Mas. Diam. Sakit. Diam, mama bilang. Sakit. Awas ya, kalau kamu berani megang Nasya lagi. Jangan, Mama. Gaby nggak megang-megang Nasya. Gaby hanya ingin melihat Nasya kok. Kamu bohong ya sama mama. Kenapa dia bisa nangis? Kamu mulai kurang ajar ya sama mama. Mama. Apa kamu? Mama jahat. Jangan, Ma. Jangan, Ma. Muak mama sama kalian sama bapak kalian. Yaudah, kita ke kamar aja deh. Ayo, Kak. Sayang. Kita tunggu papa pulang ya sayang ya. Kita ke dokter, terus jalan-jalan deh. Cantiknya anak mama. Nih sayang. DGB makan ya. Makan. Kalau DGB nggak makan, DGB nggak cepet sembuh. Papa. DGB ngeliat siapa? Udah deh, DGB makan aja.
dari sini. Bagaimana mungkin? Dia berhasil membuka gembok ini, Pak. Tapi Dian tidak punya keahlian seperti itu. Kalau masalah komputer, mungkin dia bisa. Karena dulu dia bekerja di bank. Semua keahlian penjahat bisa dipelajari di sini, Pak. Pak, DGB lagi sakit, Pak. Bapak jangan ajak DGB. Nanti kalau DGB nggak ada, Tino sama siapa, Pak? Pak, Mama memang jahat. Tapi Tino janji, Pak, Tino akan jagain adik. Tapi Papa juga janji ya, Pak. Papa jangan gangguin adik lagi ya. Janji ya, Pak. Seharusnya ini semua menjadi milikku. Kalian memang jahat. Kalian sungguh jahat. Tasya. Sini, Reni. Kamu pengkhianat, Reni. Kamu keterlaluan. Kamu gak punya hati, Reni. Kamu pengkhianat. Kamu bukan manusia, Reni. Kamu harus mati, Reni. Ampun, Mbak. Kamu gak pantas ada di sini. Kamu harus mati, Reni. Apa yang kamu? Pengkhianat kalian berdua. Gak ada sesuatu. Diam! Ngapain kamu teriak? Hah? Itu Mas Irwan. Ajar. Dian! Dian! Bangun, Dian! Dian! Bangun! Lepaskan saya! Lepaskan! Dian! Ampun, Mas! Jangan ganggu saya, Mas! Ampun, Mas! Ampun, Mas! Ampun, Mas! Jangan ganggu saya! Diam! Kamu teriak-teriak terus! Berisik tahu! Ampun, Mas! Ampun! Diam! Ampun, Mas! Lama-lama kamu saya kirim ke rumah sakit jiwa! Ampun, Mas! Bisa diam tidak kamu? Ampun, Mas! Jangan ganggu saya! Diam! Ampun! Dasar gila! Ampun, Mas! Ampun, jangan ganggu saya! Ampun, Mas! Jangan ganggu saya! Ampun, Mas! Ampun, Mas!
akan ngerawat kamu lagi kayak dulu lagi ya sayangnya. Anak mama. Tino, Gaby. Iya tante. Kalian ikut sama tante ya. Mau tante. Tapi Gaby lagi sakit tante. Iya, nanti kita sama-sama bawa ke rumah sakit ya. Yuk. Ayo. Dian, kalian mau kemana? Aku mau bawa mereka berdua, Mas. Aku ikhlas ngurus dan mau jadi ibu dari mereka. Iya, aku juga bersedia dan ikhlas menjadi orang tua mereka. Iya.